Ya halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara mempercepat kinerja HDD dan SSD pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Nah, jadi pertama-tama teman-teman silakan download folder bernamakan mempercepat kinerja HDD dan SSD. Untuk link downloadnya ada di deskripsi video. Jika sudah di-download bisa langsung diekstrak terlebih dahulu. Jika sudah diekstrak bisa langsung dibuka saja ya untuk foldernya. Nah, jadi di sini kita akan mulai dari yang pertama yaitu buat restore point. Nah, jadi di sini saran dari gua sendiri ya, mending kalian buat restore point terlebih dahulu agar semisal jika kalian sudah mengikuti cara yang ada di video ini dan sistem kalian menjadi ada suatu masalah atau mungkin error, nah nanti kalian bisa kembali ke sistem yang awal lewat restore point ini. Nah, cara buat restore point-nya bagaimana? Teman-teman tinggal pilih saja drive C atau drive di mana Windows kalian diinstal, kemudian klik configure, kemudian turn on system protection, dan set max usage 3-5%. Seharusnya 3% sudah cukup untuk membuat restore point. Jika sudah, klik apply, lalu OK, kemudian bisa langsung di create. Dan di sini teman-teman bebas mau namakan restore point-nya apa. Di sini saya bakal namakan HDD dan SSD ya. Nah, jika sudah selesai, tinggal langsung di create dan tunggu sampai pembuatan restore point-nya selesai ya. Nah, jadi di sini gua sudah selesai. Kalau sudah selesai, kalian bisa close saja untuk restore point-nya. Kemudian teman-teman bisa kembali lagi. Kemudian masuk ke nomor kedua yaitu awalan. Kemudian masuk ke hapus aplikasi yang tidak dibutuhkan. Nah, ini benar-benar penting banget ya. Jadi kalau semisal kalian memiliki nih suatu aplikasi yang sudah tidak terpakai, kemudian sudah tidak dibutuhkan lagi, atau mungkin sudah tidak digunakan lagi ya, itu silakan dihapus. Karena selain membuat hard disk kalian itu semakin lemot karena banyak ini ya aplikasi yang di-download, juga akan memakan kapasitas hard disk kalian ya. Jadi silakan kalian hapus satu-satu aplikasi yang sudah tidak dibutuhkan lagi ya, oke? Nah, jika sudah selesai, settingsnya bisa di-close, kemudian kalian bisa kembali lagi. Kemudian masuk ke nomor kedua yaitu Ultimate Performance. Nah, kemudian di sini teman-teman silakan buka untuk kodenya. Kemudian sih teman-teman copy saja kodenya ya, klik kanan copy. Kemudian teman-teman silakan buka command prompt dengan cara klik kanan run as administrator. Kemudian di sini teman-teman silakan pastekan kodenya dengan cara pencet di keyboard Ctrl plus V atau Ctrl plus V ya. Nah, jika sudah bisa di enter. Nah, nanti di sini akan muncul otomatis keterangan Ultimate Performance. Kalau muncul keterangan Ultimate Performance seperti ini, berarti kalian sudah berhasil. Nah, jika sudah selesai, ini bisa di-close saja. Kemudian buka untuk kontrol panelnya. Nah, kemudian di sini teman-teman silakan cari di menu pencarian kontrol panel ya yang berada di atas kanan pojok ini. Ketik saja power, kemudian nanti akan otomatis muncul power options. Nah, teman-teman klik. Nah, kemudian teman-teman silakan cari ya Ultimate Performance. Nah, ini ya, cari yang Ultimate Performance. Nah, bagi kalian yang tidak bisa mendapatkan Ultimate Performance, minimal kalian pakai High Performance ya. Jika kalian tidak bisa mendapatkan Ultimate Performance, kalian pakai High Performance. Tapi kalau kalian bisa mendapatkan Ultimate Performance, mending kalian pilih yang Ultimate Performance ya, oke? Nah, jika sudah selesai, kalian bisa kembali lagi. Kemudian masuk ke nomor ketiga yaitu mematikan startup. Kemudian masuk ke Auto Runs. Kemudian teman-teman silakan klik kanan pada Auto Runs, kemudian Run as Administrator ya. Nah, jika Auto Runs sudah kebuka, teman-teman bisa pergi ke yang namanya Log On ya. Ini Log On. Nah, di sini teman-teman silakan matikan startup pada aplikasi yang tidak berguna. Jadi dengan mematikan ya startup pada aplikasi yang teman-teman punya ya, jadi si SSD maupun HDD itu nanti bakal tidak langsung bekerja ya. Jadi semisal nih kalian booting ke Windows, nah itu kan nanti kan startup yang nyala, nanti aplikasi bakal langsung kebuka ya. Jadi si SSD atau HDD kalian itu harus ngebaca gitu loh, ngebaca file si aplikasinya ya. Nah, jadi mending saran dari gua, kalian mati-matiin startup pada aplikasi yang sudah tidak berguna lagi. Ya, kalian tinggal cari aja misalkan gua ini. Jadi caranya itu tinggal centangnya dihilangin ya. Jadi kalau centangnya sudah hilang, itu artinya startupnya itu sudah mati ya. Oke, jika sudah selesai, teman-teman bisa pergi ke schedule text.
Nah, di sini juga sama teman-teman, silakan matikan startup pada aplikasi yang tidak berguna. Ya, jadi kita bakal ini ya, kita pilih-pilih dulu. Nah, jika sudah selesai, teman-teman bisa pergi ke service yang ada di samping kanannya. Ya, di samping kanan ya. Di service ini, teman-teman silakan matikan service pada aplikasi yang tidak berguna. Ya, jadi ini juga sama ya dengan startup, cuma perbedaannya ini service ya. Jadi kita bakal pilih dulu ya yang mau dimatiin yang mana. Oke, jadi kebetulan di sini gua tidak ada ya. Jadi kalau kalian ada, kalian silakan untuk centangnya dihilangkan ya. Oke. Nah, jika sudah selesai, auto-nya bisa di-close. Kemudian bisa kembali lagi. Kemudian masuk ke text manager. Nah, untuk text manager ini juga sama ya. Jadi nanti untuk text manager bakal langsung ke arah startup. Jadi di sini untuk cara matiin startupnya pada aplikasi tertentu ya. Caranya itu tinggal pilih saja aplikasinya, kemudian teman-teman klik kanan, kemudian disable. Ya, atau kalian bisa klik disable yang ada di kanan pojok bawah ini ya. Nah, ini juga sama teman-teman, silahkan pilih-pilih ya. Yang tidak berguna silahkan dimatikan untuk startupnya ya, oke. Nah, jika sudah selesai, teman-teman bisa kembali lagi, kemudian kita akan masuk ke nomor ketiga yaitu performance options. Nah, jadi di performance options ini, jadi kalau awalnya teman-teman terpilihnya let Windows choose what is best for my computer, teman-teman bisa ubah ke adjust for best performance. Tapi perlu diingat ada beberapa hal yang perlu kita nyalakan. Yang pertama itu adalah smooth edge of screen fonts, kemudian show window contents while tracking, dan show thumbnails instead of icons ya. Jadi hanya ketiga ini saja. Jika sudah selesai bisa diklik apply. Kemudian teman-teman bisa ke advance ya yang ada di atas. Nah, di sini itu pastikan ya untuk adjust for best performance off, itu teman-teman pilihnya programs. Ya, karena sebagian ada yang pilih background service, jadi kalau ada yang pilih background service, ubah ke programs ya. Kemudian di bagian virtual memory, di sini teman-teman silahkan klik change. Dan pastikan untuk ini ya, automatically manage paging file, ini teman-teman centang ya. Jika sudah selesai bisa klik OK, OK, apply, dan OK. Nah, jika sudah selesai, teman-teman bisa kembali lagi. Kemudian masuk ke nomor keempat yaitu menghapus file sampah ya. Kemudian kita akan masuk ke disk cleanup terlebih dahulu. Nah, kemudian kita akan buka. Kemudian di sini teman-teman silakan pilih drive C atau drive di mana Windows kalian diinstal. Ya, jika sudah selesai bisa diklik OK. Kemudian tunggu dulu ya proses proses scanning ya. Oke, jadi di sini langsung muncul ya. Langsung muncul suatu jendela kecil. Jadi di sini teman-teman silakan untuk centang semuanya yang sudah terlist ya, yang sudah ada di sini ya. Jadi silakan dicentang semuanya karena semua yang ada di sini itu merupakan file sampah atau folder sampah. Jadi kalian tidak perlu ragu-ragu lagi untuk menghapus secara permanen ya. Nah, ini kalau udah centang semua ya, kalian tinggal klik OK, kemudian delete files. Nah, kalian tinggal tunggu sampai proses cleaningnya selesai ya. Oke, jadi di sini gua sudah selesai ya. Jadi kalau kalian sudah selesai, kalian bisa kembali lagi. Kemudian di sini teman-teman silakan menjalankan ketiga buah script ini yang sudah saya sediakan. Ya, jadi cara menjalankannya kalian tinggal klik kanan, kemudian run as administrator ya. Nah, jadi di sini gua sudah selesai. Jadi kalau kalian juga sudah selesai, kalian bisa kembali lagi. Kemudian masuk ke nomor kelima yaitu lainnya. Nah, jadi di sini ada perubahan pada HDD atau SSD. Nah, jadi teman-teman silakan buka untuk perubahan pada HDD atau SSD. Nah, jadi di sini ya, jadi di sini ada dua kategori. Jadi kalau kalian pakainya HDD atau hard disk drive, kalian silakan fokus yang HDD. Tapi kalau kalian memakai SSD atau solid state drive, nah kalian fokus yang SSD. Nah, jadi ini adalah perubahan yang benar yang harus Anda lakukan. Ini seharusnya meningkatkan kecepatan baca atau tulis dan waktu akses. Ya, nah jadi silakan kalian copy untuk kodenya dan ini tergantung pada PC atau laptop kalian itu memakai HDD atau SSD.
Kalau kalian memakai HDD, kalian copy untuk kodenya yang ini. Ya, ada dua. Tapi kalau kalian SSD, ya pakainya SSD, kalian silahkan copy kodenya yang ini. Nah, karena gua memakai SSD, gua bakal copy kode yang ini ya. Jadi silahkan klik kanan copy. Kemudian kalian buka untuk command prompt-nya dengan cara klik kanan Run as Administrator. Kemudian di sini teman-teman silahkan pastekan untuk kodenya sudah kalian copy tadi dengan cara pencet di keyboard Ctrl plus V atau Ctrl plus V ya. Kemudian di sini teman-teman silahkan enter. Nah, jadi di sini sudah selesai. Jika sudah selesai, command prompt-nya bisa di close. Dan di sini juga sudah saya sediakan untuk langkah-langkahnya ya. Jadi kalau kalian masih bingung, di sini ada langkah-langkahnya ya oke. Nah, jadi untuk foldernya sudah selesai dan di sini ada penjelasan mengenai apa itu HDD dan SSD. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa baca ya untuk teksnya ya. Nah, jika sudah selesai untuk foldernya, kalian bisa close saja untuk file explorer-nya. Nah, jadi di sini masih ada beberapa ya. Jadi teman-teman silahkan cari di menu pencarian Windows, ketik di fragment ya. Di fragment ya seperti ini. Kemudian teman-teman pilih yang di fragment and optimize drive ya yang paling atas. Nah, jadi di sini teman-teman silakan di bagian ini ya status ya. Jadi di sini kalau teman-teman lihat kalau di PC gua sendiri ini ada campuran ya. Ada yang SSD, ada yang HDD ya kan. Nah, jadi di sini yang perlu teman-teman lakukan adalah di bagian drive C ya atau drive di mana Windows kalian diinstal ini silahkan kalian optimize. Ya, tapi kalian bisa lakukan hal yang sama dengan drive-drive yang lain ya selain drive-nya Windows ya seperti D, E, F, G, H, I dan seterusnya ya. Jadi di sini gua hanya beberapa saja. Nah, jadi kalau kalian sudah selesai, di bawah sini ada schedule optimization. Nah, kalian silakan matiin untuk schedule optimization bagi kalian yang memakai HDD atau hard disk drive. Tapi kalau kalian memakai SSD atau solid state drive, kalian tinggal biarkan saja schedule optimization ini menyala atau on. Ya. Nah, jika sudah selesai, kalian bisa close saja untuk ininya ya, optimize drive-nya ya. Kemudian teman-teman silakan buka service ya. Service. Nah, ini ya service. Kemudian teman-teman silakan cari namanya ya, itu adalah sysmain atau superfetch ya. Nah, jadi ini ya. Kalau kalian tidak ada ya sysmain, berarti namanya itu adalah superfetch ya. Nah, jadi di sini silakan teman-teman klik kanan properties. Oke, jadi di sini bagi kalian yang memakai HDD atau hard disk drive untuk service yang bernama sysmain atau superfetch ini, silakan kalian matiin. Ya, kalian matiin dengan cara ubah startupnya ke disable. Kemudian kalau statusnya masih running, kalian bisa klik stop, kemudian apply lalu OK. Tetapi kalau kalian pengguna SSD atau solid state drive, kalian tinggalkan untuk service sysmain atau superfetch ini menyala atau otomatis atau otomatis. Ya, jadi kalian jangan apa-apakan. Oke? Nah, jadi di sini gua nggak matiin karena gua memakai SSD. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, teman-teman silakan cari di menu pencarian Windows, ketik cmd, kemudian teman-teman klik kanan, kemudian run as administrator, kemudian di cmd ya atau di command prompt, teman-teman silakan ketik sfc spasi garis piring scan now. Kemudian teman-teman tinggal enter. Dan di sini teman-teman silakan tunggu proses yang akan dijalankan ini sampai selesai 100% ya. Oke, jadi di sini gua sudah selesai. Jadi fungsi dari SFC ya atau gua bisa bacanya ya secara simpel itu adalah SVC scan now itu fungsinya dia ini ya nge-scan semua file milik Windows dan kalau misalkan dia sudah 100% dan ternyata menemukan suatu file bawaan sistem atau bawaan Windows yang error atau mungkin filenya itu korup. Nah, nanti sama si apa namanya? Sama si SVC scan now itu langsung di
perbaikin dan filenya tidak jadi korup lagi, jadi langsung fresh ya, jadi filenya itu langsung bersih ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasan tentang SVC Scan Now ya, oke. Nah, jika sudah selesai, teman-teman bisa langsung restart PC atau laptopnya agar perubahan-perubahan yang teman-teman lakukan pada SSD atau mungkin HDD teman-teman ya, itu bisa mempercepat kinerja dan juga meningkatkan waktu ini ya, transfer file ya, oke. Oke, jadi video tentang cara mempercepat kinerja HDD dan SSD pada PC kita sampai sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan terima kasih banyak pada teman-teman sudah subscribe, like, dan share video ini ya, oke. Oke, video sampai sini dulu. Ditunggu next video ya. Dadah.